Kita bersyukur untuk anugerah Tuhan yang memimpin kita sampai hari ini. Dan kita penuh sukacita di hadirat Tuhan dalam pujian, penyembahan kita kepada Tuhan. Walaupun kalau kita dengar berita dunia, saudara, itu sungguh menggentarkan, mengkhawatirkan. Ada 60 negara yang ditengarai, saudara, terancam dengan keadaan yang krisis. Akan terjadi berbagai-bagai keadaan yang sungguh menakutkan, yang rasanya tidak layak untuk disampaikan, diberitakan, tetapi inilah kenyataan. Dan dari 60 negara yang diperkirakan itu, sudah ada kurang lebih 23 negara sudah mulai mengalami itu. Dan kita tidak tahu ke depannya bagaimana dengan bangsa dan negara kita. Tetapi ini sebenarnya bagi anak Tuhan tidak perlu menjadi berita yang aneh atau asing, karena ini merupakan penggenapan firman Tuhan menjelang kedatangan Yesus kedua kali. Tetapi sekali lagi saudara, nyanyian mengingatkan kita bahwa di dalam Yesus ada perlindungan, di dalam Yesus ada jaminan. Bukan hanya untuk kesehatan karena bilur-bilurnya menyembuhkan kita, tetapi dalam segala hal Dia menjamin kita. Amin, saudara. Puji Tuhan. Nah, sebelum kita makan minum perjamuan Tuhan, yaitu makan tubuh dan darah Tuhan, terlebih dahulu kita mau dengar firman Allah. Saya berharap saudara mempersiapkan hati saudara dengan benar-benar, dengan sungguh-sungguh untuk kita mengerti firman Allah. Untuk pagi hari ini saya ingin membahas bahasan firman Allah tentang penganugerahan pahala atau mahkota kemuliaan yang akan diterima oleh orang-orang percaya pada waktu kita nanti ada di angkasa bersama-sama dengan Yesus. Untuk itu saya mengundang saudara yang membawa Alkitab dari sarana apapun yang ada di tangan saudara. Kita buka Wahyu pasal 22 ayat yang ke-12. Saya sudah menyediakan ayatnya, tetapi senang kalau saudara membawa Alkitab, saudara melihat untuk nanti kemudian mempelajari lagi di rumah, sehingga saudara faham betul firman Allah. Demikian firman Allah berkata, sesungguhnya aku datang segera. Yesus akan datang segera. Dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Saudara, ayat ini merupakan janji Tuhan. Dan kalau Tuhan berjanji, Dia tidak akan pernah mengingkari janjinya, bahwa Dia akan datang segera menjemput saudara dan saya. Karena janji keselamatannya adalah ya dan amin. Tetapi bukan hanya keselamatan yang dijanjikan kepada saudara. Ayat tadi menjelaskan bahwa Yesus juga membawa upah buat saudara dan saya. Sebagai apa? Sebagai balasan bagi setiap
anak Tuhan sesuai atau menurut perbuatannya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan berjanji kepada kita yang percaya bahwa Dia selain menganugerahkan keselamatan buat kita, Dia memberi upah kepada kita. Dia membawa upah dan menganugerahkan upah itu kepada kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita pada umumnya tahu, kita bisa selamat itu bukan karena perbuatan kita. Seperti agama tetangga. Kalau kita berbuat amal, rajin ibadah dan melakukan ini dan itu, maka dosa kita diampuni lalu kita selamat. Kalau itu konsepnya, maka nanti di sorga akan banyak orang yang sombong. Karena dia merasa masuk sorga itu karena perbuatan baiknya. Itu sama sekali tidak bisa menyelamatkan kita. Apapun yang kita buat, saudara. Tetapi kita diselamatkan karena anugerah Tuhan. Lewat kematiannya di atas kayu salib. Karena kita yang harus menanggung dosa itu, maka dosa itu ditanggung oleh Dia lewat kematiannya di atas kayu salib. Tetapi dari sepanjang hidup kita di muka bumi, apapun yang kita buat kalau kita sudah jadi anak Tuhan, perbuatan kita, pelayanan kita, itu diperhitungkan oleh Tuhan dan Tuhan memberikan imbalannya bagi kita berupa upah, berupa pahala. Mahkota kemuliaan yang akan kita terima di dalam kerajaan sorga ketika kita bersama-sama dengan Yesus, persis yang dikatakan dalam Wahyu 12 ayat Wahyu 22 ayat 12 sebagai ayat pokok kita. Nah, pada minggu yang lalu, 3 minggu yang lalu, terakhir kita membahas bagaimana kalau kita nanti menyongsong Tuhan di angkasa. Karena ketika Dia datang ke dalam dunia ini, khususnya Dia datang saudara di angkasa. Maka orang yang mati dibangkitkan, yang hidup akan diubahkan dengan tubuh yang baru. Lalu kita menyongsong Tuhan di angkasa. Dan ketika kita di angkasa bersama-sama dengan Yesus, ada beberapa hal yang Yesus akan lakukan selama kita bersama Dia di angkasa. Yang pertama, kalau saudara masih ingat, Yesus akan balaskan saudara murkanya kepada orang-orang berdosa dengan menuangkan 7 cawan murka yang sangat mengerikan. Tetapi bagi kita, kita sudah bersama Yesus di angkasa pada saat itu. Lalu yang kedua, Yesus akan turun berjejak di bumi dan mengalahkan musuh-musuhnya dalam peperangan dahsyat yang terkenal dengan istilah perang Harmagedon. Di mana kita sudah bersama Yesus di angkasa. Dan yang ketiga, inilah yang menjadi bahan khotbah kita. Di angkasa nanti, Yesus akan menganugerahkan upah atau pahala, mahkota kemuliaan kepada setiap orang yang sudah melayani Tuhan dengan berbuat apa saja yang kita kerjakan selama kita jadi orang Kristen.
Itu semua diperhitungkan oleh Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi jelas buat kita. Kita selamat itu karena anugerah Tuhan. Karena karya salib Yesus. Tapi pahala, upah, kita akan dapatkan nanti dari apa yang kita buat selama kita mengiring Yesus di muka bumi ini. Itu sebabnya saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sia-siakan kesempatan, waktu yang Tuhan berikan. Penulis nyanyian itu tentu mengingatkan kita bahwa waktu yang kita miliki jangan kita sia-siakan. Tapi buatlah sesuatu untuk kita mendapatkan pahala dan kemuliaan. Nah, lebih jauh berbicara tentang pahala dan kemuliaan, saudara, ini merupakan pemberian atau pelayanan apa saja yang kita lakukan selama kita mengikut Tuhan di dalam kekristenan kita. Jadi jangan saudara pikir apa yang saudara buat, saudara lakukan. Persembahan-persembahan saudara, persepuluhan saudara, korban-korban saudara, perhatian saudara bagi pekerjaan Tuhan, bagi sesama anak Tuhan, itu tidak sia-sia tetapi menghasilkan upah, menghasilkan pahala bagi kita sebagai orang-orang percaya. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya di dalam kita melakukan sesuatu yang kita bisa kerjakan menurut kapasitas kita, kita jangan melakukan itu dengan asal saja. Apalagi ada tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Lalu kita kerjakan dengan asal-asalan. Jadi bagi pelayan-pelayan Tuhan mulai dari guru sekolah minggu, pembina, remaja, pemuda, wanita, pria, sampai kepada lansia dan berbagai-bagai aspek pelayanan. Pelayanan mimbar sampai pelayanan meja, diaken dan semua saudara yang ambil bagian melayani Tuhan. Kerjakan semuanya seperti nasihat Paulus kepada jemaat Kolose. Pasal yang ketiga ayat 23. Coba kita lihat ayatnya. Perhatikan saudara, ini yang harus kita kerjakan. Apapun juga yang kamu perbuat. Apa katanya? Perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan. Dan bukan untuk manusia. Jadi ketika kita memberi sesuatu kepada orang yang membutuhkan, kita bukan semata-mata memberi kepada orang tersebut. Tetapi kita lakukan kepada dia, kepada Tuhan, lewat orang ini. Jadi pelayanan yang mendatangkan upah itu adalah pelayanan yang dilakukan dengan hati yang sadar bahwa dia melakukan itu untuk Tuhan. Saya pernah bahkan mungkin untuk keberapa kali kalau saya ucapkan ini di depan saudara. Bahwa ketika saya berkhotbah di sini, yang paling berat buat saya adalah ketika saya beranjak dari tempat duduk saya naik ke tempat ini. Yos, kamu khotbah.
untuk siapa? Kalau saya khotbah untuk tunjuk diri kepada saudara, saya kuasai Alkitab, saya jago bahasa asing dan sebagainya, saya tampilkan diri saya sehingga saudara terkagum kepada saya, maka saya lakukan itu. No, nggak ada artinya. Itu sebabnya buat saya perjuangan yang berat, saya harus berdiri di sini untuk melayani Tuhan dengan kasih. Supaya setelah saya khotbah, saya tidak sia-sia. Tetapi saya mendapat upah dari Tuhan. Mendapat pahala dari Tuhan. Itu sebabnya apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti saya sedang melayani Tuhan saat ini. Walaupun saya sedang melayani saudara dengan menyampaikan firman Allah. Supaya saudara mengerti dan melakukan firman Allah. Tetapi motivasi saya ingin melakukan ini untuk Tuhan, demi kemuliaan Tuhan. Begitu juga dengan saudara, di dalam melakukan apa saja. Perbuatlah itu dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan. Maka saya yakin, semua yang saudara buat itu tidak akan pernah sia-sia. Pada umumnya kita sudah mengerti bahwa ketika kita percaya kepada Yesus, kita diangkat dan kita mempunyai status saudara. Kita diberi hak sebagai apa? Anak-anak Allah, diberi kuasa, diberi hak. Kalau saya mau keren-kerenan bahasa Yunaninya exousia, kira-kira begitu. Hak. Menjadi anak-anak Allah. Itu jelas di dalam Yohanes 1 ayat 12. Ini yang saya katakan, kalau ada Alkitab di tangan saya, walaupun saya nggak baca, saudara bisa lirik sejenak. Bahwa kita diberi hak menjadi anak-anak Allah. Jadi kita berstatus anak Allah itu bukan sorga melahirkan kita. Tetapi oleh karena kita percaya kepada Dia, kita diberi exousia, diberi hak saudara. Menjadi anak-anak Allah. Bahkan saudara, kita dapat memanggil Allah kita yang begitu mulia dengan panggilan keluarga. Aba atau Bapa. Mana ada agama lain di dunia yang memberi hak kepada umatnya dengan memanggil Allahnya dengan panggilan keluarga. Sehingga kita begitu akrab dan dekat dengan Dia, seperti kita punya Bapa jasmani di dunia ini, tapi kita punya Bapa yang maha luar biasa itu. Dalam kekekalan dengan panggilan Bapa. Betapa indahnya ketika kita duduk di kaki Tuhan dan berkata, Bapa yang baik. Wah, rasanya nggak ada yang seintim dengan Dia. Kecuali di dalam Yesus. Di luar tidak pernah bisa didapatkan oleh siapapun. Kecuali di dalam Yesus. Kita harus bangga dengan status ini. Tetapi sangat disayangkan Bapak Ibu, tidak sedikit dari anak-anak Tuhan yang hanya puas dengan statusnya sebagai Kristen anak-anak yang dapat memanggil Allahnya dengan panggilan Bapa.
Dan pada kenyataannya banyak orang Kristen yang hanya seperti ini. Coba kita koreksi diri. Saya bukan mengkritik saudara, sama sekali bukan. Tetapi saya menyampaikan firman Allah untuk menyadarkan kita. Banyak kali kita menjadi orang Kristen sudah tahu status kita adalah anak-anak Allah, maka kita hanya puas sampai di situ. Saya bangga punya Bapa yang baik, yang kalau saya minta apa saja, Dia akan nyatakan, Dia akan genapi seperti nyanyian yang sudah kita nyanyikan tadi. Hanya puas menjadi anak. Punya Bapa yang baik. Sehingga Kristen kita disebut Kristen anak-anak. Yang taunya hanya apa? Meminta. Punya keperluan kita datang, Bapak, saya perlu ini, tolonglah Bapak. Jadi anak yang manja, yang minta. Dan biasanya kalau ada jemaat yang baru percaya kepada Yesus, Yesus beri itu, kasihkan, tunjukkan. Tapi sayangnya sekali lagi, setelah dia, ada mujizat, ada pertolongan, saya sakit disembuhkan dan sebagainya. Akhirnya dia cuma jadi gini aja, minta. Anak yang cuma taunya minta kepada Bapa. Tetapi apabila keinginannya tidak dipenuhi, dia akan pertamanya merengek dulu. Aduh Bapak tolong. Merengek, mengeluh saudara. Bahkan ketika gak ditolong, dia mulai marah. Aku gak mau ke gereja. Ada gak anak Tuhan seperti itu? Banyak yang seperti itu. Protes, marah saudara. Bahkan tidak sedikit yang merajuk. Di Jawa istilah merajuk ini biasa nggak ya? Wah udah. Merajuklah seperti anak yang marah kepada bapaknya begitu rupa. Ada yang begitu. Katanya begini, kok kenyataannya aku seperti ini. Ada banyak orang-orang Kristen seperti ini, saudara. Perhatikan tujuan Tuhan memanggil kita dan memilih kita. Bukankah firman Allah berkata bahwa bukan aku yang memilih, tetapi Dia yang memilih. Dan tujuannya apa? Bapa memilih kita menjadi anak-anaknya sampai Dia rela menebus kita. Dia memilih kita supaya kita bukan jadi anak yang manja, tetapi anak yang tahu melayani bapaknya. Di sini ada banyak bapak-bapak, ibu-ibu ya. Ketika anak-anak kita bertumbuh mulai dari kanak-kanak remaja, betapa sedihnya kan kita kalau anak kita terus minta dilayani kayak dia ketika berumur 3 tahun. Padahal udah remaja. Tetapi betapa bangganya, senangnya ketika bapak atau ibu itu melihat anaknya mau ambil bagian untuk melayani di rumah kita. Tahu-tahu kamarnya udah rapi, dia rapikan sendiri saudara. Tahu-tahu dia juga sudah belajar cuci. Yang harusnya dikerjakan biasanya oleh mamanya, tetapi sekarang anak itu mengerjakannya sangat senang. Karena memang tujuan Tuhan memanggil kita untuk kita melayani. Saya beri dasar firman Allah kepada saudara, untuk saudara mengerti bahwa apa yang saya katakan ini bukan mau-maunya gembala.
supaya gembalanya senang, lalu kita yang kerja. Sama sekali tidak, saudara. Tujuannya adalah supaya benar-benar kita menjadi anak Tuhan yang dewasa dan bukan menyenangkan gembala semata, tetapi menyenangkan Tuhan. Coba kita lihat yang pertama ayat ini dulu. Efesus 4 ayat 11. Perhatikan saudara. Dan ialah, kata ia di sini Yesuslah diterjemahkan ya. Dan Yesuslah yang memberikan, baik saya pakai jari saya ini ya. 5 jari saya. Baik rasul-rasul, katakanlah yang paling gede ini rasul. Maupun nabi-nabi yang tukang tunjuk ini nabi. Kalau nabi yang punya karunia kenabian, khotbah, wah dia akan tunjuk dosa-dosa kita, saudara. Lalu yang tinggi sendiri, panjang sendiri, menjangkau keluar, ini adalah pemberita-pemberita Injil. Maupun gembala-gembala, jari manis ini jari yang paling serba salah, saudara. Gembalanya kalau gemuk dibilang nggak pernah puasa, maunya makan melulu. Kalau gembalanya kurus, gembala kurus, malu-maluin. Jadi kira kita nggak pernah kasih perpuluhan kali gitu. Serba salah. Kalau banyak keluar kayak saya, saudara, karena pelayanan di luar, mengajar dan sebagainya, keluar-keluar melulu. Kalau gembalanya di rumah terus, gembalanya nggak punya pengalaman, kayak ikut seminar di sana buat bahan khotbah, kayak serba salah. Dan yang paling kecil ini guru, saudara. Allah tempatkan ini, yang terakhir pengajar-pengajar atau guru, dengan tujuan apa? Di tengah jemaat. Jadi sadar nggak sadar saudara, kalau mungkin karakter pelayanan saya saudara, sebagai gembala yang serba salah ini saudara, juga pengajar ya. Saya merasa itu panggilan Tuhan. Tapi jangan saudara heran, ada orang-orang tertentu yang secara mungkin kita tidak sengaja punya karunia kerasulan dalam melayani. Punya karunia kenabian, pemberita Injil yang memotivasi kita untuk bersaksi kepada keluarga, kepada tetangga, kepada lingkungan kita. Nah, semuanya kelima jawatan jemaat ini, saudara, diberikan untuk apa? Kita lihat ayat selanjutnya, ayat yang ke-12. Saudara perhatikan ayatnya. Atau kita baca bersama ya, jarang kita baca Alkitab bersama. Kali ini sama-sama. Semua ya, jangan ada yang diam loh. 2, 3. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan. Jadi kami berdiri di sini saudara bergantian menyampaikan firman Allah yang Tuhan beri kepada kami untuk kami sampaikan. Tujuannya lihat, memperlengkapi saudara sebagai orang-orang kudus, jemaat. Untuk apa? Bukan saudara hanya jadi jemaat. Bukan minta kepada gembala ya, bukan. Minta kepada Tuhan, hanya taunya minta menjadi anak yang manja gitu, bukan. Tetapi memperlengkapi saudara untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan pelayanan. Jadi saudara tiap minggu ada di sini, dilatih begitu rupa, diajar begitu rupa, supaya saudara melayani Tuhan. Itu sebabnya gembala berkata apa? Jangan jadi penonton di gereja.
Tapi apa saja yang saudara bisa lakukan sesuai kapasitas saudara. Seorang janda dengan kapasitas kejandaannya, seorang direktur dengan kapasitas direkturnya, seorang pengusaha yang luar biasa sukses. Layani Tuhan sesuai kapasitas saudara. Sampai kepada hamba-hamba Tuhan full time. Kita melayani Tuhan begitu rupa. Jadi kesimpulannya saudara perhatikan. Kita diselamatkan. Bukan untuk kita. Hanya jadi anak yang taunya minta kepada Bapa kita. Tetapi lihat, Tuhan mau kita semua melayani. Jangan saudara pikir, saya sudah lanjut usia, saya sudah nggak mampu. Atau saya nggak punya apa-apa, saya orang miskin. Jadi saya nggak bisa melayani, saya taunya dilayani. Tidak. Saudara bisa melakukan menurut kapasitas saudara. Melayani. Dan apa yang dilayani? Membangun tubuh Kristus. Siapa tubuh Kristus? Ini kita semua. Kalau dianalogikan kita seperti satu tubuh. Di mana tangan melayani organ yang lain, kaki menopang dan sebagainya, saudara. Semua, nggak ada tubuh kita yang nggak berfungsi. Bahkan appendix, saudara, yang dulu nggak diketahui fungsinya sebagai apa. Sehingga kalau bermasalah langsung saja dipotong. Orang itu nggak punya usus buntu, nggak punya appendix. Kalau Tuhan ciptakan itu karena ada fungsinya. Saudara dan saya berfungsi untuk yang lain. Untuk melayani. Supaya tubuh Kristus terbangun. Kalau saudara lihat ada rekan, ada bangku kosong. Siapa sebenarnya rekan di situ? Kok nggak datang ya? Hanya dengan HP. Saudara ingatkan, aku kok nggak lihat kamu di gereja. Saudara sudah melayani Tuhan. Supaya tubuh Kristus tetap berdiri, bahkan menjadi sempurna. Karena organ yang satu, saudara. Sel yang satu memperhatikan sel yang lain. Karena kesadaran untuk melayani itu ada di dalam diri kita. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya dalam kekristenan kita harus bertumbuh. Kita nggak bisa terus jadi Kristen kanak-kanak. Saya menggambarkan ini, saudara. Itu sebabnya saya gambar tidak seperti cuma postur ya, kalau di lain kesempatan. Saya gambar ini dengan gambaran orang bawa tas seperti ini, saudara. Tanda melayani. Bukti melayani. Itu sebabnya saudara lakukan apa saja sebagai wujud pelayanan saudara. Kalau kita lihat yang pertama saudara, ketika kita percaya kepada Yesus, kita punya status sebagai anak-anak Allah. Diangkatnya kita. Tetapi apakah kita kekristenannya seperti begini terus? Aduh, sedih dong Bapak kita di sorga. Kalau kekristenan kita seperti ini. Kita harus meningkat menjadi anak yang memperhamba diri. Jadi kalau saudara baca sekilas, dari anak jadi hamba, turun dong, siapa bilang? Anak saya, saudara. Ketika masih kanak-kanak, dia sudah terlibat dalam melayani, membantu orang tuanya, membantu kami. Secepatnya aja kilas ya, kilas. Anaknya ada di Beji, saudara, jadi dia nggak dengar. Satu waktu saya duduk siang, saudara, bersama istri, makan siang bersama, walaupun kami di kampus sama-sama, saudara, tapi
Karena saya kerja jadi saya jarang ketemu mereka. Hanya makan siang, makan malam, atau kami punya waktu khusus bersama mereka. Duduk bersama, lalu katakan, Roy, Jeff, Papa, Mama sebentar akan keluar karena ada pelayanan. Gitu. Mereka sudah mengerti, jadi mengerti ya apa yang kalian harus lakukan. Mereka mengerti. Nah, menjelang keberangkatan kami, saudara, saya sudah siap dengan tas untuk bahan khotbah dan sebagainya, saudara. Ketika saya mendekati mobil, kaget, mobilnya baru dicuci, tapi kaca mobil itu beret semua, saudara. Aduh, mungkin ini pengerja. Saya langsung pertama, Becky Boys kumpul sini. Siapa yang cuci ini? Enggak om kami. Ini pengerja saudara kami panggil. Enggak om, kami enggak kerjakan. Tapi tadi saya lihat Jeff. Yang sekarang wakil gembala saudara ya. Bajunya basah. Jangan-jangan dia kerja. Kalau gitu panggil Jeff, saya udah meledak-ledak. Mobil pemberian orang beret semua saudara. Lalu saya katakan, Jeff, apa kamu cuci mobil ini? Iya Pak. Kenapa kamu cuci? Tadi Papa bilang di meja makan bahwa Papa mau pergi, mau pelayanan. Jadi kalau mobil Papa kotor kan kesian, Papa malu nanti di depan banyak orang. Lalu kamu cuci pakai apa? Pakai sikat Pak. Dia umur masih berapa Bet kira-kira? 6-7 tahun gitu kira-kira. Tetapi dia punya kerinduan untuk melayani papanya. Supaya papanya senang. Oh jadi kamu cuci begitu ya? Iya. Begitu. Dengan rasa bangga. Tadinya saya mau marah, mau pukul anak ini. Tapi sekarang justru saya peluk. Anak papa yang baik sekali, bukan main. Kamu udah cuci bagus sekali ya. Padahal break semua saudara. Kenapa? Karena anak itu mau memperhamba diri. Umur 6 atau 7 tahun. Istri saya ingat betul kisah ini. Kira-kira Bapa di sorga lihat kita seperti apa saudara? Kalau kita anak-anak terus. Kita harus ambil bagian sekecil apapun. Sebagai kontribusi kita. Anak yang ingin menyenangkan papanya. Jangan kami, bukan kami yang disenangkan. Bukan gereja ini. Tapi Tuhan pemilik semuanya. Tapi ini pun bukan puncak kekristenan kita. Kekristenan kita harus lagi meningkat. Menjadi Kristen yang bersahabat. Anak yang menghamba diri kepada bapaknya. Tetapi membangun keintiman dengan bapaknya. Bagaimana keintiman kita dengan Tuhan? Aktif saja melayani ini. Tapi keintiman dengan Tuhan, no. Saya umpamakan saja secepatnya saudara dengan perumpamaan ini. Kalau kita melihat di dalam Injil Lukas pasal 15 ayat yang ke-11 sampai 32, saudara akan dapatkan di sana tentang kisah anak yang hilang. Sebenarnya kisah ini menggambarkan Bapa di sorga yang kehilangan 2 anaknya saudara. Betapa sedih kan? Si Bapak ini cuma punya 2 anak, tapi 2 anak ini terhilang walaupun satu kelihatan di rumah. Nanti saya jelaskan dengan cepat. Saya tidak lagi membaca ini karena saudara waktunya terbatas. Saya langsung saja karena pada umumnya kita sudah mengerti, tahu tentang kisah anak terhilang.
Nah, saya mulai dengan anak bungsu atau si bungsu saudara. Si anak bungsu hanya menuntut hak sebagai anak. Kesian kan kalau seorang papa, mama di rumah, anaknya kayak begini. Hanya menuntut hak saudara. Dia tidak memiliki inisiatif, tidak memiliki keinginan untuk melayani papanya. Bahkan dia datang kepada papanya, meminta haknya. Kita punya hak untuk minta kepada Bapa apa saja yang kita butuhkan. Keperluan jasmani sampai keperluan rohani. Dari dapur sampai halaman saudara. Kita butuhkan semuanya. Kita punya hak untuk minta kepada Bapa kita. Tetapi setelah dia dapat haknya, Tuhan berkati saya, lalu diberkati saudara, bukan untuk melayani. Berapa yang bisa kita mau kontribusikan, kita bisa pakai buat pekerjaan Tuhan. Tuhan mau ini, tetapi digunakan untuk bersenang-senang. Setelah berkat itu datang, dipakai untuk bersenang-senang, berfoya-foya, menghamburkan hartanya. Bahkan dengan jujur, kisah ini menjelaskan, dia pergi ke rumah-rumah pelacur. Hati-hati kita menggunakan berkat yang Tuhan beri kepada kita. Kita harus pertanggungjawabkan, kita minta kepada Tuhan. Tapi setelah kita dapat, bukan untuk melayani Tuhan. Kita pakai untuk berfoya-foya. Memuaskan hawa nafsu kedagingan kita. Bapak, ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Kesian si papa kehilangan anaknya. Terhilang. Dia masih punya si sulung. Tetapi apa yang dikerjakan oleh si sulung? Betul saudara, si sulung itu ada di rumah Bapak. Ada di gereja. Rajin tiap minggu ke gereja saudara. Ada di rumah Bapak senantiasa. Kelihatannya dia rajin ke gereja. Bahkan juga aktif terlibat dalam pelayanan, mengerjakan ini dan itu, baik di ladang maupun di rumah Bapa. Tetapi saudara, yang sangat disesalkan, si anak ini tidak memiliki keinginan untuk membangun hubungan yang intim dengan Bapaknya. Senang gak saudara dengan anggota keluarga, yaitu anak-anak kita, ada di rumah, bantu, bekerja saudara, tapi sebagai orang yang formalistis. Kayak tamu asing. Gak ada keintiman antara bapak dengan anaknya yang serumah itu. Itu banyak terjadi dengan jemaat saudara. Sehingga dalam keakraban dengan si bapak itu jauh dari apa yang bapak inginkan. Tetapi saya singkat saja, si bungsu akhirnya sadar saudara. Setelah melewati proses yang begitu menyakitkan bagi si bungsu ini sadar akan kesalahannya. Ketika dia ada di kandang babi, dia terus muncul pikiran sehatnya. Pembantu papa saja di rumahku enggak kayak aku di sini di kandang babi. Aku mau kembali ke rumah Bapa. Bahkan ketika dia berpikir, nanti kalau papamu menolak kamu bagaimana? Dia
buat konsep yang paling rendah, saudara. Konsepnya apa? Kalau bapakku menolak, aku akan berkata, Bapa, kalau aku nggak dianggap sebagai anak lagi oleh Bapa, biarlah aku jadi hamba dari Bapa, mengerjakan apa pokoknya di rumah ini, Bapa. Dia pakai konsep yang paling rendah. Lalu dia pun berjalan, kalau aku ditolak nggak apa-apa, biar aku jadi hamba. Bukan anak juga, yang penting aku di rumah Bapa. Tetapi ketika sampai di rumahnya, ternyata bapaknya sudah menunggu. Bapa kita adalah Bapa yang penuh kasih, saudara. Dia selalu membuka tangan bagi kita. Kita seringkali jadi anak nakal di hadapannya. Tetapi dia selalu membuka diri buat kita. Lalu dia juga kaget, si bapak itu yang merespon dulu, lari menghampiri dia. Lalu dia pun lari, dia dipeluknya, anakku yang terhilang sekarang kembali. Hei hamba-hamba, berikan baju yang baru buat anakku, kenakan kasut di kakinya, dan ambil cincin. Status sebagai anak dikembalikan kepada dia. Anakku yang hilang sekarang sudah kembali. Buatkan pesta, sembelihkan lembu dan sebagainya. Dibuat pesta begitu rupa, saudara. Dan saya percaya, perhatikan titik yang terakhir. Si anak ini tidak akan punya keinginan untuk kembali ke kandang babi setelah di rumah papanya. Dan dia ingin terus membangun keintiman. Selain melayani, dia juga membangun keintiman dengan papanya. Lagi pesta berlangsung, si sulung pulang, saudara. Si sulung pulang dan berkata, ada apa pesta-pesta itu? Rame-rame. Si hambanya berkata, masa Tuhan gak ngerti? Adik Tuhan yang hilang itu sekarang udah kembali, sekarang dipestakan. Si sulung berkata begini, buat apa harta dihambur-hamburkan bagi anak yang cuma menghamburkan uang? Lalu dia pun komplain kepada papanya dan berkata, Papa, bagi anak itu yang sudah menghamburkan uang, Papa sembelihkan lembu yang paling tambun dengan mahal harganya. Aku yang tiap hari ada di rumah Bapa, bekerja untuk Bapa, tapi Bapa nggak pernah sembelihkan anak kambing sekalipun untuk aku. Papanya sedih. Anakku, kamu di rumah Papa, semua yang Papa miliki, harta Papa adalah milikmu. Tapi kenapa kamu gak menikmati itu? Saudara, keindahan bersama dengan Tuhan bukan ketika kita menerima berkat jasmani, tapi ketika kita intim dengan Dia. Dalam persekutuan pribadi kita ataupun komunitas kita. Kita ada jam-jam doa-doa tertentu. Tetapi secara pribadi kita membangun keintiman dengan Dia. Itu yang dicari Bapa. Tapi si sulung ini tidak melakukan itu. Jangan kita juga ada di rumah, aktif, tetapi kita tidak membangun keintiman. Itu sebabnya saya tulis tulisan ini, saudara. Perhatikan, Tuhan tidak mencari karyawan di dalam kerajaannya.
Tetapi yang Tuhan cari, lihat saudara, anak-anaknya yang memiliki hati hamba untuk melayani dan bersahabat dengan Bapa di ladang dan di rumah Bapa. Bangun ini saudara dalam kekristenan kita. Saya hargai kehadiran saudara kapanpun ketika ada jam-jam ibadah. Tetapi yang paling utama, bangun keintiman kita. Sehingga kita bukan hanya sebagai jemaat yang formalistis, tetapi benar-benar kita punya status dan kita menunjukkan status kita sebagai anak yang melayani dan membangun keintiman dengan Bapa. Itu sebabnya cara melayani yang benar, saudara, di hadapan Tuhan itu penting sekali. Saya berharap dalam waktu 10 menit bisa selesaikan bagian ini. Untuk ayat ini tolong ditampilkan saja. 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 15. Coba kita perhatikan saudara ayat ini. Supaya kita melayani dengan cara yang benar di hadapan Tuhan. Mulai dengan ayat 10. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, kepada Rasul Paulus. Ini kesaksian Paulus. Aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Perhatikan, Paulus tempatkan dirinya di dalam pekerjaan Tuhan, digambarkan seperti sedang membangun proyek pembangunan, dia sebagai tukang yang ahli. Saya berharap saudara juga mengerti, saudara ambil bagian ya. Seperti orang yang sedang membangun bangunan, kalau disebut tadi yang kita bangun adalah tubuh Kristus. Kalau Paulus gambarkan di sini seperti orang tukang-tukang yang sedang membangun bangunan. Sebuah bangunan. Ayat yang ke-11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Dia berbicara fondasi dari bangunan. Bahwa satu-satunya fondasi yang benar saudara adalah Yesus. Nanti saya jelaskan lebih jauh ini. Ayat yang ke-12. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Nah sekarang tergantung, tinggal si tukang-tukang. Di atas dasar ini mau dirikan bahan apa? Ada yang emas, perak, batu permata, tapi ada juga yang dari kayu, rumput kering, dan jerami. Nanti hasilnya kan ketahuan mana yang berkualitas. Ayat 13. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Hasil kerja kita akan dilihat oleh Tuhan di angkasa. Apakah dia memberi pahala atau tidak? Dari hasil kerja kita. Karena hari Tuhan akan menyatakan, perhatikan, hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api. Matanya bagaikan api, tembus melihat ke batin kita. Dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Kita lihat ayat 14.
Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Tetapi lihat ayat 15. Jika pekerjaannya terbakar karena enggak berkualitas, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Kita cepat saja saudara, lihat bagian ini sekarang. Kembali ke catatan, kita lihat. Jadi apapun kapasitas saudara, lakukanlah sesuai dengan kemampuan kita. Bukan berarti seorang ahli di sini saudara harus jadi orang yang wow, hebat gitu, super. Tidak. Kalau saudara seperti seorang janda yang hanya bisa memberi segelas air, ya ini kapasitas kita. Tapi berikan, lakukan dengan berkualitas. Bagaimana caranya yang berkualitas itu? Nanti saya jelaskan sedikit ya, dengan cepat. Melayani Tuhan seperti seorang tukang yang ahli. Sesuai dengan kapasitas saudara. Berikutnya, melayani dengan menguasai bidang yang dilayaninya. Kalau memang saudara menyukai anak sekolah minggu, ini butuh tenaga saudara. Sebab sekolah minggu sudah menggunakan Beth Eden. Itu sebabnya kapasitas di sini saudara diperbesar ya. Supaya jemaat bisa kumpul dan gak usah lagi ke Beth Eden. Kita layani sekolah minggu itu sesuai kapasitas kita. Coba kita lihat berikutnya. Yang kedua, dasar. Dijelaskan hanya satu-satunya dasar dan dasar itu adalah Yesus. Dia adalah satu-satunya dasar kehidupan dalam kekristenan. Yang pertama, saya hanya angkat dua saja. Dasar keselamatan. Kita bersyukur kita mengenal dasar keselamatan itu hanya di dalam Yesus. Kepercayaan kepada siapapun di luar Kristus itu tidak akan pernah menyelamatkan. Jadi bersyukurlah kita menjadi orang-orang yang mengenal Yesus. Kita harus perkenalkan Yesus kepada mereka. Supaya mereka juga jadi anak Tuhan. Berikutnya saya kasih gambar sederhana. Saudara lihat, dulu manusia mulia bukan posisinya di Taman Eden. Tapi sejarahnya karena dosa dia jatuh di dalam dosa. Lalu untuk selamat, kasihan deh loh agama-agama. Berusaha begitu rupa keluar dari maut dengan usahanya nonsen saudara. Tidak akan mungkin terjadi. Satu-satunya dasar, please, ditekan. Lagi, inilah dasar kekristenan. Ayo, Yesus dasar satu-satunya. Gak ada dasar yang lain selain Yesus. Inilah yang menyelamatkan kita. Berikut, saudara perhatikan. Yang kedua, satu-satunya dasar untuk kita menerima pahala kalau kita ada di dalam Yesus. Di luar Kristus bagaimana mereka mau terima pahala? Akhirnya mereka masuk neraka. Adakah orang di neraka terus dikasih pahala? Dan untuk apa pahala saudara? Kalau kita masuk neraka. Kita akan sengsara dengan siksa neraka itu. Apapun pahala diberikan gak ada gunanya. Itu sebabnya satu-satunya dasar untuk kita menerima pahala hanya di dalam Yesus. Harusnya dibaca ayat ini saudara. Ayat ini menjelaskan apapun saudara yang kita buat.
paling sederhana, paling kecil pun kalau kita buat karena kita ada di dalam Yesus, kita akan selamat. Dan kita akan terima pahala. Saya kasih contoh ini ya, yang sering saya suka kasih contoh. Sekecil apapun, saya ilustrasikan. Seorang janda hanya bisa memberi. Karena inilah kemampuannya, inilah kapasitasnya. Dan dia tidak akan kehilangan pahala karena segelas air sejuk yang dia berikan untuk pekerjaan Tuhan atau untuk orang yang membutuhkan. Lihat catatan ini, ada pahala, ada kemuliaan. Kalau kita ada di atas dasar Kristus itu sebabnya saya gambarkan seperti ini, saudara. Kita sudah percaya kepada Yesus. Berarti kita ada di atas dasar keselamatan. Keselamatan itu pasti. Tapi kita juga ada di atas dasar Yesus untuk kita menerima pahala. Tapi jangan sampai kita, klik sekali, nggak melayani Yesus. Sebab nggak mungkin saudara pahala diberikan kepada yang mereka nggak kerja, nggak melayani. Dan bagaimana kalau kita melayani? Di akhir perjalanan kita, yang cuma 70 tahun itu. Kalau lebih itu udah bonus, saudara. Ayo dong, klik lagi. Pahala menanti kita. Lihat. Ayo dong. Gambarnya, gambar pahalanya itu dijatuhkan, diturunkan kepada orang itu. Ya, udah dilewati. Nah, itu yang ditunggu. Pahala menanti kita. Jangan saudara pikir kalau kasih emas 10 gram, 50 gram, pahalanya lebih gede daripada segelas air. Belum tentu. Belum tentu, saudara. Lanjut. Ini yang menentukan kualitas pelayanan kita. Emas, perak, batu permata. Atau kayu, rumput kering, dan jerami. Bahan ini yang menentukan. Jangan saudara pikir, kalau emas itu harus sesuatu yang besar, yang wah, yang istimewa. Jangan. Saudara yang maaf bicara, kalau kemampuan kita terbatas. Karena orang sederhana, jangan pernah minder. Karena emas, perak, batu permata yang dimaksud di sini. Bukan besarnya, bukan kecil, bukan jumlah. Tetapi hati saudara. Apakah kita melakukan dengan motivasi yang benar di hadapan Tuhan atau tidak? Itu yang menentukan. Si janda itu hanya punya 2 duit. Tetapi yang belakang saudara, banyak jumlahnya. Lalu Yesus katakan, dari keduanya siapa yang memberi lebih banyak? Menurut saudara, menurut jumlah bilangan, orang kaya itu lebih besar. Janda cuma duit, berapa nilainya? Tetapi di mata Tuhan, hati. Dia memberi tulus, bukan dengan kesombongan, dengan untuk dilihat atau dinilai orang, bukan. Itu sebabnya lihat tentang kualitas saudara. Perhatikan. Yesus berkata, kasihilah Tuhanmu, berikan semua, lakukan semua. Saudara melayani di sini pun, motivasinya harusnya untuk Yesus, bukan untuk show.
dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa, dengan akal budimu, dengan kekuatanmu. Kalau saya kolektor dibandingkan dengan staff, saya sama dengan mereka. Apa artinya dong? Saya kekuatannya lebih besar katakanlah dibanding mereka. Maka saya harus memberi lebih besar sesuai kapasitas saya dibandingkan dengan staf, dengan pengerja. Itu yang harus ada di dalam diri kita. Berikutnya kita lihat. Emas bisa berbicara tentang hati, perak berbicara tentang jiwa, batu bisa berbicara tentang kekuatan kita. Bagaimana? Ini yang Tuhan mau. Apapun yang kita lakukan. Saya lakukan ini dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kemampuan saya. Walaupun secara fisik sebenarnya saudara, saya lebih memilih istirahat. Tetapi saya harus melayani yang terbaik buat Yesus. Baik, kita lanjutkan sebagai penutup bagian ini. Kita nanti akan dinilai Tuhan di angkasa. Tuhan akan melihat kita. Silakan lanjutkan. Kapan Tuhan menilai pelayanan kita? Pada hari Tuhan, waktu kita di angkasa. Yosminandar, saya akan bawa hasil kerja saya sejak saya terjun dalam ladang Tuhan. Sampai reputasi terakhir, entah sampai Tuhan datang atau Tuhan panggil saya. Semua akan dinilai. Ini akan menentukan motivasi hati. Dengan apa Tuhan akan menguji kita? Dengan api. Api di sini bukan api pencobaan, api ujian. Tetapi api di sini tidak lain. Kalau saudara baca Wahyu pasal yang pertama ayat yang ke-14. Matanya tembus sampai ke hati. Melihat motivasi. Saudara bisa lihat hati saya dengan saya berdiri di sini. Yang saudara lihat hanya jas saya, dasi saya, baju saya putih. Saudara nggak lihat motivasi saya. Saya berdiri untuk show, untuk tunjuk jago atau tidak. Itu sebabnya siapa yang diuji? Yang diuji di sini saudara bukan manusianya tetapi hasil pelayanan kita. Tuhan melihat dengan motivasi apa. Dan tujuan ujian ini akan menentukan besaran pahala yang akan kita terima. Saya pernah katakan kepada saudara, jangan-jangan nanti di kemuliaan posisi saya di sini ada emak-emak di sini saudara. Karena rajin berdoa. Emak-emak sederhana. Bisa saja terjadi hal seperti itu. Kelihatan pendeta gede kan di atas. Oh, dia memimpin, menyampaikan firman Tuhan, kelihatan keren. Tapi nanti di kemuliaan, lain ceritanya. Kemuliaan. Berikutnya, untuk apa pahala? Ini akan menentukan posisi kita dalam kerajaan 1000 tahun. Saya gambar dulu sekilas ya, saudara. Sedikit mendapat upah atau tidak. Terus, ya. Saudara lihat ini, gambarnya. Katakanlah ini saudara. Ya, sebagai orang yang sudah ada di dalam Yesus, diselamatkan. Terus, apakah saudara membangun dengan emas? Puji Tuhan. Emas di sini bukan materinya, kualitasnya, yaitu hati yang murni, hati yang sungguh-sungguh. Demikian perak, batu permata. Lalu saudara nanti akan diuji di sini dengan mata Yesus. Dia akan memandang, melihat pelayanan kita sejauh mana. Terus hasilnya
Karena emas kalau dibakar semakin mulia. Perak pun demikian. Juga dengan batu permata. Sehingga ketika saudara dipanggil, nama saudara Siai. Hasilnya mulia. Maka dia akan menerima bintang 3, saudara. Haleluya. Tetapi bagaimana dengan yang satu ini? Jika pekerjaannya terbakar, katanya ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, orangnya diselamatkan. Tetapi seperti dari dalam api. Artinya apa? Coba lihat. Kelihatannya sih di bumi, wih hebat orang itu, keren korbannya, pelayanannya, wow hebat. Tapi di mata Tuhan sebenarnya cuma kayu, rumput kering dan jerami. Dibakar. Ayo dong. Hasilnya? Kasihan saudara, gak dapat apa-apa. Itu akan menentukan. Orangnya selamat. Karena memang sudah di dalam Yesus. Tapi dia gak mendapat pahala. Dan ini akan menentukan posisi kita. Lihat posisinya dalam kerajaan 1000 tahun. Yesus datang. Jadi jangan saudara pikir kita akan sama saja. Pokoknya semua sudah selamat. Ada kualitas, kemuliaan yang kita terima. Sebab kita disebut memerintah bersama dengan Yesus. Posisi tertinggi sudah barang tentu. Yesus. Di sini gerejanya yang sempurna. Ayo dong. Oke, terus. Kira-kira posisi saudara di mana? Dalam kemuliaan. Dalam memerintah bersama dengan dia. Saudara tahu ada orang yang sama sekali nggak dapat mahkota kemuliaan. Saya suka contohkan orang yang di sebelah Yesus. Hanya detik-detik terakhir dia diselamatkan. Tapi dia nggak punya waktu untuk melayani seperti saudara. Sebab itu firman Allah, nyanyian katakan, jangan sia-siakan waktu yang, kapasitas yang Tuhan beri kepada saudara. Ada yang nyimpen talenta dan sebagainya. Sayang saudara, kalau saudara seperti itu. Jangan hitung-hitungan untuk Yesus. Nanti ada kemuliaan matahari, kemuliaan bulan, kemuliaan bintang. Bintang yang satu berbeda dengan bintang yang lain. Tuhan kiranya memberkati saudara. Haleluya.